Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas HP 1 jutaan yang sangat cocok untuk kaum mendang-mending. Kapasitas memori besar, chipset Gahar, layar panjol display, dan baterainya pun juga super jumbo. Pokoknya sudah sangat paket lengkap lah untuk kelas harga 1 jutaan. Dan daripada tambah penasaran, gak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. HP yang akan kita bahas kali ini adalah Tecno Pova Neo 2. Produk terbaru dari Tecno yang dijual dengan harga 1,8 juta untuk kapasitas 4/128 GB dan 2,1 juta untuk kapasitas 6/128 GB. Di sini untuk urusan desain, HP ini sudah memiliki tampilan yang unik dan tidak pasaran, terutama di bagian setup framing kamera. Untuk build quality-nya juga solid dan kokoh saat digenggam. Namun yang harus jadi catatan, untuk dimensi bodinya tidak bisa dibilang compact atau ringan karena memiliki dimensi panjang sekitar 170 mm dengan ketebalan mencapai 9,6 mm. Jadi agak kurang nyaman saat dipakai menggunakan satu tangan. Sama satu lagi, untuk cover belakangnya memiliki finishing yang glossy atau mengkilap. Alhasil gampang banget ninggalin bekas sidik jari. Lalu untuk bagian depan atau layar seperti yang kamu lihat, HP ini sudah menggunakan konsep panjol display. Yang dimana poin ini jadi nilai lebih pastinya, karena kebanyakan merek lain dengan harga setara masih menggunakan konsep water drop screen. Sedangkan untuk ukuran layarnya, HP ini memiliki layar yang cukup jumbo 6,82 inch dengan resolusi SD+, 720x1640 pixel. Panel IPS LCD refresh rate support hingga 90 Hz. Jadi sampai sejauh ini sudah cukup menggiurkan pastinya. Selain sudah panjol display kekinian, untuk refresh rate layarnya juga sudah tinggi, bisa sampai 90 Hz. Lalu kalau untuk saturasi warnanya di sini sudah cukup bagus, walaupun hanya menggunakan resolusi SD+. Terlihat jelas dan tajam. Memang bukan yang paling cakep di kelas harganya, tapi yang jelas sudah cukup nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Apalagi untuk responsif sentuh layarnya juga sudah cukup responsif kalau hanya untuk penggunaan santai atau kasual. Pindah ke bagian dapur pacu, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas 4/128 GB. Yang dimana kapasitas memorinya ini sudah paling besar untuk kelas harga di bawah 2 juta. Karena para pesaingnya kebanyakan hanya dibekali dengan memori sebesar 64 GB. Jadi sudah cukup bisa diandalkan pastinya. Lalu untuk chipset, HP ini sudah ditenagai dengan chipset yang ngebut di kelas harganya, MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz yang beraplikasi 12 nanometer. Dan untuk Geekbench 5 mampu menghasilkan skor di angka 356 dan 1415 poin untuk multicore-nya. Sedangkan untuk skor Antutu bisa sampai angka 202 ribuan. Pokoknya dari spesifikasi di atas kertas, HP ini sudah sangat menggiurkan, mulai dari kapasitas memori yang besar sampai chipset yang ngebut. Bahkan untuk sensornya di sini juga sudah lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC juga sudah ada. Dan untuk sensor giroskop sudah menggunakan hardware gyro jika kita perpatukan dengan aplikasi Sensor Box. Lalu untuk performanya, kalau hanya untuk penggunaan kasual dan santai seperti komunikasi, main sosmed, atau gaming ringan, HP ini sudah tentu sangat bisa diandalkan. Bahkan digunakan buat main game Mobile Legends sudah mampu menjalankan game dengan baik. Dengan setting grafik bisa sampai high dan frame rate juga high. Untuk gameplaynya di sini sudah cukup lancar, baik saat satu lawan satu atau lagi tempur rame-rame. Bahkan hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay tentu ada, tapi tidak sampai mengganggu banget. Asal jaringan juga harus bagus dan stabil. Bahkan untuk suhu dari HP-nya juga terpantau aman, tidak sampai panas, hanya di tingkatan anget saja. Lalu kalau digunakan buat main PUBG Mobile, HP ini juga sudah mampu menjalankan game dengan baik dan lancar. Di setting grafik Smooth Ultra, Balance Ultra, dan bisa mentok sampai SD High. Mungkin untuk gameplaynya bukan yang paling ngebut di kelas harganya, tapi setidaknya untuk kelas harga 1 jutaan, performa dari HP ini sudah cukup bisa diandalkan menurut saya dibandingkan beberapa kompetitor. Untuk sensor giroskopnya di sini memang kurang begitu responsif atau kurang satset. Tapi untuk kelas harganya masih cukup wajar menurut saya. Namun yang jelas untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir karena HP ini sudah dibekali dengan chipset yang gahar dan performa lancar untuk kelas harga di bawah 2 juta.
Geser ke bagian baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang super jumbo atau monster 7000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 watt port USB Type-C, di mana charging selama 30 menit baterainya bertambah sekitar 21%, charging 1 jam bertambah 40%, dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 8 menit untuk isi daya dari 29 sampai full 100% dengan kondisi data off. Di sini untuk kecepatan chargingnya tidak bisa dibilang ngebut banget, mengingat kapasitas baterainya yang super besar. Jadi solusi terbaik, jangan charger nunggu baterainya di bawah 20% supaya lebih menghemat waktu. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 70 menit dengan jaringan WiFi berkurang 7%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 5%. Dan buat main PUBG Mobile selama 56 menit berkurang 9%. Kalau untuk daya tahan baterainya, kamu tidak usah khawatir. Karena dengan baterai yang super jumbo, HP ini sudah pasti bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut ke bagian sistem, Tecnopova Neo 2 berjalan di Android 12, basis iOS 12. Di sini untuk versi OS yang digunakan sama persis dengan Tecnopova 4 kakak tingkatnya. Yang dimana tampilan UI-nya tidak bisa dibilang simple karena lumayan banyak customisasi. Sama persis dengan XOS di HP Infinix. Tapi saya pribadi cukup suka, terlihat lebih kekinian dan anak muda banget. Pilihan tampilan seperti tema dan wallpaper juga banyak, ada di aplikasi tema bawaan. Dan untuk fitur yang ditawarkan juga sudah lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, smart panel, mode game, dan screen mirroring sudah tentu ada. Di sini untuk operating sistemnya, karena sama dengan Infinix, mungkin update OS-nya bakal jarang atau tidak tentu. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting sistemnya berjalan dengan baik, stabil, dan optimal. Soalnya percuma saja kalau sering dapat update tapi tidak kompatibel dengan perangkatnya, malah bikin banyak bug atau drama. Mending update-nya jarang tapi stabil terus. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, HP ini dibekali dengan dua lensa, 16 megapiksel kamera utama dan 2 megapiksel kamera AI. Untuk kamera selfie-nya sebesar 8 megapiksel yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Di sini untuk megapiksel kameranya menurut saya sih cukup standar, sama seperti para kompetitor. Jadi seharusnya mampu untuk bersaing. Sedangkan untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada untuk kelas harga 1 jutaan. Fitur basic seperti foto mode malam, video slow motion, foto dokumen sudah ada. Bahkan untuk perekaman videonya sudah dilengkapi dengan video bokeh dan beauty. Sedangkan untuk hasil kameranya, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang lumayan bagus. Gambarnya terlihat tajam dan detailnya juga dapat. Tapi kalau untuk saturasi warnanya tergolong standar saja menurut saya, terlihat kurang fresh. Sama seperti Tecnopova 4 kakak tingkatnya atau HP 1 jutaan dari Infinix. Lalu untuk foto menggunakan mode malam di sini sudah cukup bisa diandalkan karena hasil fotonya terlihat lebih terang dibandingkan menggunakan mode auto. Sedangkan untuk hasil kamera selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 8 megapiksel. Jadi untuk foto yang dihasilkan terlihat standar saja, mulai dari saturasi warna sampai tingkat ketajamannya. Tidak bisa dibilang bagus banget, tapi setidaknya masih cukup oke di kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Tecnopova Neo 2 di outdoor dengan kondisi cahaya yang cukup baik. Di sini untuk resolusi, HP ini bisa mentok sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Oke, dan ini untuk perekaman suaranya ini menggunakan kamera belakang. Silahkan kamu nilai untuk kualitas suara yang saya hasilkan dan tingkat kestabilan videonya. Kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas, untuk harga 1,8 juta tidak bisa dipungkiri kalau HP ini cukup menggiurkan karena banyak kelebihan yang ditawarkan. Dari segi desain, layar sudah pancol display, refresh rate 90Hz. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, chipset ngebut performa lancar, sensor lengkap, dan baterainya super jumbo. Dari segi kamera, sudah cukup bersaing di kelas harganya. Pokoknya kalau kamu lagi cari HP yang paket lengkap dengan harga di bawah 2 juta, Tecnopova Neo 2 ini cukup menarik untuk dilirik. Mungkin banyak di antara kalian yang masih ragu untuk after sales-nya bagaimana.
Tapi kamu tidak usah khawatir karena untuk masalah service center, HP ini jadi satu dengan Infinix dan Intellivision yang sudah ada lebih dari 40 service center di seluruh Indonesia. Selain itu, kita juga bisa cek di aplikasi Callcare untuk mengetahui alamat service center, harga suku cadang atau klaim garansi via online. Jadi lebih mempermudah. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.